Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Era Channel. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu bentuk molekul berdasarkan teori Vespers part 2 ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Nah, jadi kan pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip teori Vespers. Jadi pada video kali ini kakak akan membahas tentang bentuk-bentuk molekul berdasarkan jumlah-jumlah domainnya ya. Jadi mari kita perhatikan saja langsung di sini. Yang pertama ada contohnya senyawa NH3. Nah, jadi untuk menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa itu, kita langkah pertama yaitu mengkonfigurasikan elektronnya ya. Kemudian setelah dikonfigurasikan, kita gambarkanlah struktur Lewisnya. Nah, dari struktur Lewis itu kita dapat mengetahui berapa jumlah domain dari senyawa tersebut dengan cara memperhatikan pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas dari atom pusatnya. Nah, apabila kita perhatikan pada senyawa NH3, kita lihat NH3 memiliki satu ya pasangan elektron bebas PeB sama dengan 1, dan ada 3, 1, 2, 3 pasangan elektron ikat, 3 PeI. Nah, jadi apabila ditotal jumlahnya maka akan berjumlah 4. Jadi NH3 ini termasuk senyawa yang memiliki jumlah domainnya berjumlah 4, yaitu terdiri dari 1 pasangan elektron bebas dan 3 pasangan elektron ikat. Nah, nanti di tabel akan diperlihatkan ya contoh-contoh bentuk geometri molekulnya berdasarkan jumlah domain. Jadi selanjutnya kita lihat nih, berdasarkan elektron domain geometri bentuknya akan seperti ini. Karena dia ada 4, jadi dia bentuknya akan tetrahedral. Karena dari tetra itu artinya 4 ya. Jadi dia akan memiliki bentuk tetrahedral. Namun nanti apabila kita melihat bentuk molekul geometrinya, karena pasangan elektron bebas ini tidak dihitung, jadi yang terlihat hanya pasangan elektron ikat saja. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Karena nanti pasangan elektron bebasnya hanya akan kecil sekali di sini, tidak terlihat ya, karena dia bagian dari atom nitrogen. Jadi sehingga bentuknya karena dia ada 3, jadi dia bentuknya akan menjadi trigonal piramida. Kenapa? Karena dia menyerupai piramida yang bentuknya segitiga ya. Nah, kita langsung masuk saja ke tabel dari jumlah domain dan geometri molekulnya. Jadi apabila jumlah domainnya 2, yang pertama, geometri domainnya itu ialah linear. Kenapa? Karena ada 2. Nih. Yaitu 1, 2. PeI-nya atau pasangan elektron ikatnya ada 2, ini dia, dan PeB-nya 0, tidak ada pasangan elektron bebas ya. Jadi tipe dan bentuknya AX2. Kenapa AX2? Karena A ini menyatakan atom pusat, X ini menyatakan pasangan elektron ikat. Nah, jadi AX2 berarti pasangan elektron ikatnya ada 2. Jadi semua yang jumlah domainnya itu 2 dengan PeI-nya 2 itu bentuknya akan linear ya. Jadi apapun senyawanya kalau dia memiliki jumlah domain 2, bentuknya akan linear. Contoh senyawanya apakah? Ini dia contohnya, BF2. Nah, ini. Jadi di sini itu atom B, baru kemudian di sini atom F. Lalu atom F. Nah, bentuknya itu linear atau lurus. Ini apabila digambarkan dalam bentuk 3 dimensi ya. Nah, karena dia tidak ada pasangan elektron bebas di sana, sehingga dia akan berbentuk lurus seperti itu. Kita lanjut ya. Selanjutnya apabila jumlah domainnya yaitu 3 itu kan bisa pasangan elektron ikatnya 3, PeB-nya 0, atau atau PeI-nya 2, PeB-nya 1 ya, sama-sama jumlah totalnya ini 3. Nah, apabila dia bentuknya PeI-nya 3, PeB-nya 0, maka tipe dan bentuknya yaitu tipenya adalah AX3 karena dia pasangan elektron ikatnya 3 ya. Nah, kalau seandainya dia PeI-nya 2, PeB-nya 1, berarti
AX2E1 ya. Jadi karena dia tidak ada di sini, kita yang pertama kita bahas yang di atas dulu ya. Karena yang pada PI-nya 3 itu tidak memiliki pasangan elektron bebas, jadi tidak ada yang membuli atau tidak ada yang menekan dari pasangan elektron bebas itu tadi, sehingga mereka sama rata ya. Ini sudut antara sini dengan sini sama, sini dengan sini sama, sini dengan sini sama, sehingga bentuknya akan menjadi simetris seperti ini. Nih, sama kan semuanya. Nah, contohnya yaitu senyawa BF3 ya. Kenapa dia sama Kak? Karena tidak ada pasangan elektron bebas yang menekannya itu. Tidak ada pembuli. Jadi orang ini damai, berbagi sama-sama ya. Jadi kalau pada senyawa BF3 ini, senyawa atom pusatnya yaitu B. Kemudian yang atom-atom yang mengelilingi itu yaitu F. Nah, di sini ini atom B. Nah, inilah dia bentuknya. Jadi karena dia segitiga yang bentuknya sama, yaitu disebut dengan trigonal planar, yaitu segitiga yang sama. Planar nih seperti dia itu lurus gitu ya, segitiga yang sama sisinya. Nah, ini apabila dalam bentuk 3 dimensinya seperti ini ya. Nah, tipe kedua dari jumlah domain yang 3 ini yaitu PEI-nya 2, PEB-nya 1. Jadi dia termasuk tipe AX2E1. Nah, apabila AX2E1 ini bentuk molekulnya akan menjadi planar V. Kenapa Kak? Nah, karena di dalam AX2E1 ini dia terdapat satu pasangan elektron bebas. Ingat kemarin Kakak bilang, gaya tolak menolak dari pasangan elektron bebas itu merupakan yang paling kuat. Jadi dia di sini seperti pembuli. Jadi dia tidak mau nih dekat-dekat dengan yang berikatan. Jadi dia, jauh-jauh lah sana katanya. Baru mereka ini kan takut nih, ayo kita berdekatan teman katanya gitu. Nah, sehingga jarak antara pasangan elektron ikat ini akan berdekatan, dan jarak antara pasangan elektron ikat dan pasangan elektron ikat dan bebas ini akan saling berjauhan ya. Sehingga bentuknya, karena seharusnya awalnya dia rata seperti ini, segitiga sama-sama, sama sisi seperti itu. Karena ini yang satu atom ini diganti dengan pasangan elektron bebas, dia memiliki gaya tolak yang lebih kuat, sehingga ini akan lebih turun ke bawah sini. Nah, seperti ini akan jadi bentuknya, sehingga dia bentuknya akan menjadi planar V atau bengkok ya. Jadi seperti bengkok. Nah, ini pasangan elektron bebasnya, ini pasangan elektron ikat. Di sini contoh senyawanya yaitu senyawa NO2. Nah, lalu di sini kita perhatikan struktur dari NO2 ini memiliki rangkap 2 ya. Nih. Namun, seperti telah dijelaskan sebelumnya, baik itu ikatan rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3 tetap dihitung dengan satu domain. Jadi dihitung di sini tetap memiliki 1, 2, yaitu 2 domain pasangan elektron ikat. Ya, Kakak lanjut ya. Nah, apabila jumlah domainnya ada 4 ini ada 2 kemungkinan. Jadi, yang pertama yaitu dia bisa 4 PEI 0 PEB, atau 3 PEI 1 PEB, atau 2 PEI 2 PEB. Nah, jadi kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang 4 PEI 0 PEB. Jadi apabila PEI-nya ada 4, otomatis tipenya yaitu AX4. Nah, AX4 ini memiliki bentuk molekul yaitu tetrahedral. Kenapa tetrahedral? Karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga dia tidak memiliki gaya tolak yang kuat, sehingga mereka akan membagi dirinya itu sama rata semuanya. Ini terlihat di sini seperti ini yang paling berkuasa ya. Padahal kalau kita melihat bentuk molekul, geometri molekulnya dalam bentuk 3 dimensi, ini setiap sudut ikatannya ini sama. Nah, lihat nih. Ini sini sama, ini ke sini sama, ke sini sama. Jadi semuanya ini sama ini. Itulah yang dimaksud dengan bentuk tetrahedral. Contohnya yaitu pada senyawa CH4 ya. Jadi dia, karena dia tidak ada yang membuli, jadi mereka saling berbagi satu sama lain ya. Nah, Kakak lanjut ya lagi ke bentuk molekul yang PEB-nya ada 3 dan PEI-nya ada 1. Nah, berarti dia tipenya AX3E1.
Oke, dan bentuk molekulnya yaitu trigonal piramidal. Kenapa seperti itu, Kak? Nah, jadi kita lihat nih, pada contoh senyawanya yaitu NH3. NH3 ini apabila kita konfigurasikan dan kita gambarkan struktur Lewisnya, dapat kita lihat bahwasanya terdapat satu pasangan elektron bebas dan 3 pasangan elektron ikat. Jadi, sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwasanya pasangan elektron bebas ini memiliki gaya tolak yang jauh lebih kuat ketimbang pasangan elektron ikat, sehingga dia akan menolak atau mendorong ini tadi, pasangan elektron ikat tadi, menjauhi dari pasangan elektron bebas ini. Ayolah kita berdekatan, gitu. Jadi, pasangan elektron ikat yang takut ini nanti akan saling berdekatan. Nah, inilah dia bentuk dari molekulnya ya. Jadi ini ada pasangan elektron bebas dan ini pasangan elektron ikatnya. Jadi di sini atom N dan ini atom H dan atom H. Apabila kita perhatikan bentuk molekulnya ini seperti trigonal piramidal. Kenapa? Karena dia menyerupai piramid namun bentuknya itu segitiga. Makanya dibilang trigonal piramidal ya. Jadi apabila kita melihat dalam bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu apabila PE-nya 2 dan PEB-nya 2. Berarti dia termasuk tipe AX2E2 ya. Bentuk molekulnya akan menjadi planar V atau bengkok. Nah, contohnya yaitu pada molekul H2O. Jadi apabila kita konfigurasikan dan kita gambarkan struktur Lewisnya, akan terdapat 2 pasangan elektron bebas di sini dan 2 pasangan elektron ikat. Karena pasangan elektron bebas ini mempunyai gaya tolak yang jauh lebih kuat, jadi mereka akan menolak pasangan elektron ikat ini tadi. Seharusnya kan kalau dengan logika, dia gambarnya akan seperti ini kan, lurus. Namun karena ada pasangan elektron bebas itu tadi, nah mereka akan mendorong atau menolak ikatan hidrogen ini tadi, sehingga bentuknya akan menjadi bengkok ya, atau planar V. Apabila kita lihat seperti itu bentuk molekulnya. Jadi sebenarnya untuk menentukan bentuk molekul ini kita hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya saja, yaitu yang pertama memang mengkonfigurasikan elektronnya, kemudian menggambarkan struktur Lewisnya, lalu setelah itu menentukan jumlah domainnya. Nah, apabila kita sudah tahu, oh domainnya berarti 4 nih, 4 yang terdiri dari 4 PEI dan 4 PEB, berarti langsung saja bentuknya akan menjadi tetrahedral ya. Tapi memang diperlukan sedikit menghafal ya, kalau seandainya 4 seperti apa, 3 seperti apa, begitu. Selanjutnya yang kelima. Nah, apabila jumlah domainnya 5, mana ini ya? Nah, apabila jumlah domainnya 5, dia akan terdiri dari nih, PEI-nya 5, PEB-nya 0, PE-nya 4, PEB-nya 1, 3 dan 2, atau 2 dan 3. Banyak ya. Kita bahas satu persatu. Apabila PEI-nya 5, mana nih pointernya? Apabila PEI-nya 5 dan PEB-nya 0, berarti tipenya yaitu AX5 dan bentuk molekulnya yaitu trigonal bipiramidal. Kenapa Kak seperti itu? Nah, kita bahas ya. Jadi, lihat ini, contohnya pada senyawa PCl5. Kakak akan memberitahu salah satu aturan apabila dia memiliki jumlah domain 5. Jadi salah satu aturannya yaitu setelah kita menggambarkan struktur Lewisnya, ketika kita hendak menggambarkan bentuk molekulnya, kita letakkan pasangan elektron ikat itu terlebih dahulu di bagian atas dan bawah bidang. Apa yang dimaksud dengan atas dan bawah bidang? Kita lihat di sini ya. Jadi ketika PCl5 ini sudah kita gambarkan struktur Lewisnya, kita anggap ini atom P dan ini atom Cl. Letakkan dulu yang pasangan elektron ikat itu di atas. Jadi kita gambar pertama Cl di sini, baru di bawah. Baru kemudian sisanya letakkan di sisi-sisinya ini mengelilingi. Berarti di sini Cl1, Cl2, Cl3. Nah, kita contohkan ya, ulang ya. Apabila kakak gambar di sini. Ini kita gambarkan atom pusatnya P. Baru kemudian ingat, gambarkan pasangan elektron ikatnya itu di atas dan di bawah terlebih dulu. Cl,
baru di bawah CL. Kemudian sisanya ada berapa? Ada 3 lagi kan. Letakkan mengelilingi bidang. Ini mengelilingi artinya. Berarti CL, CL, dan CL. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kemudian kita hubungkan titik-titiknya ini. Nah, setelah dihubungkan, kita akan mendapat gambarannya. Gambarnya itu yang bagian atas ini, kembali ke sini ya. Yang bagian atas ini dia akan membentuk piramida tapi yang berbentuk segitiga kan. Jadi dia namanya akan piramida trigonal. Dan apabila yang bagian bawah juga kita gambarkan, dia juga akan menggambarkan piramida segitiga atau piramida trigonal. Karena ada bagian atas dan bagian bawah yang menggambarkan piramida trigonal, maka namanya akan menjadi trigonal bipiramida. Di mana bi ini artinya ada 2 piramidanya ya. Di sini bagaimana? Mengerti? Nah, ini contohnya ya. Apabila dia dalam bentuk apabila dia dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian yang yang kedua yaitu 4 dan 1. Berarti 4 PEI, 1 PEB. Berarti tipenya AX4E. Bentuknya adalah jungkat-jungkit. Nah, sisau atau jungkat-jungkit. Contohnya adalah pada molekul SF4. Ingat, ketika kita konfigurasikan dan gambarkan struktur Lewisnya, letakkan pasangan elektron ikatnya itu di atas dan di bawah terlebih dahulu. Jadi di sini kita gambarkan, kakak gambar ulang ya. Ini atom S. Nah, kemudian di sini ada 4 F-nya. Berarti kita letakkan di atas dulu F dan di bawah F. Lalu kemudian ada sisa berapa lagi? Karena F-nya ada 4 sedangkan ini baru 2. Berarti kita letakkan F lagi di sini 1, F di sini 1. Tapi ada satu pasangan elektron bebas ini Kak. Ya, letakkan saja di sini. Nah, ini pasangan elektron bebas. Ingat, nanti pasangan elektron bebas ini dia akan memiliki gaya tolak yang lebih besar sehingga nanti F ini akan berpindah dia sehingga dia lebih dekat ke sini. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Jadi bentuknya akan seperti S, F, 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 dan ini pasangan elektron bebasnya. Nah, apabila kita lihat sekasat mata, dia akan seperti jungkat-jungkit. Kalau kita balik ya. Ini memang agak sedikit. Nah, ini jungkat-jungkit ini. Nah, kalau kita balik, jangan dilihat seperti ini seperti huruf K. Jadi ini nilai yang disebut dengan jungkat-jungkit atau sisau. Nah, dia bentuknya. Oke, selanjutnya yaitu apabila PEI-nya 3 dan PEB-nya 2, berarti tipenya AX3E2 dan bentuknya yaitu bentuk T. Contohnya ClF3. Berarti ingat, letakkan F di tengah. Nih, F di tengah. Kemudian yang pasangan elektron ikatnya di atas dan di bawah. Salah, maaf ya. Koreksi. Cl. Ini F. Ini F. Nah, berarti sisa berapa? 1 lagi ya, karena F-nya ada 3. Ini F. Lalu kemudian ini ada pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas. Nah, maka dari itu bentuknya akan menjadi planar T. Ini dia bentuknya. Seperti huruf T ya, makanya dibilang bentuk T. Dan ini dia bentuk geometri molekulnya. Selanjutnya yaitu apabila dia bentuknya PI-nya 2, PEB-nya 3. Berarti dia akan memiliki tipe AX2E3. Yaitu bentuknya linier. Contohnya pada XeF2. Jadi Xe ini apabila kita konfigurasikan, dia akan memiliki 3 pasang elektron bebas dan 2 pasang elektron ikat. Jadi ingat, elektron ikat diletakkan dulu di atas dan di bawah, baru sisanya 3 pasang elektron bebas itu dikelilingi sini. Jadi apabila yang kita tampak itu hanya pasangan elektron ikatnya saja, maka bentuknya akan linier atau lurus seperti ini ya. Nah, kalau menurut kakak tinggal kita ingat aturan dari ini tadi. Aturan ini akan sangat membantu kita ya, sehingga nanti kita tinggal menggambarkan geometri molekulnya saja. Nih terakhir yaitu jumlah domain 6. Nah, jumlah domain 6 ini kebalikan dari jumlah domain yang 5. Jadi aturannya itu kebalikannya.
Bagaimana Kak? Langsung saja ya. Jadi ini pada jumlah domain 6 ini terbagi menjadi 6 pasangan elektron ikat dan 0 pasangan elektron bebas. Tipenya berarti AX6. Bentuk molekulnya berarti oktahedral. Contohnya yaitu pada senyawa SF6. Kita gambarkan di sini S, atom S, lalu kemudian ini atom F, atom F, atom F, atom F, atom F, atom F. Ingat ya, yang bisa di atas dan di bawah itu hanya satu-satu saja, satu di atas, satu di bawah. Apabila ada sisa, letakkan dia mengelilingi bidang ini tadi. Nah, sehingga apabila kita gambarkan, dia akan tergambar seperti ini. Nah, ini dia, seperti piramida segi 4. Ya. Atau apabila kita sebut bahasa ilmiahnya yaitu oktahedral. Dari okta itu 8. Jadi dia memiliki 8 sisi, ya. Nah, kemudian selanjutnya tipe yang 5 dan 1, 5 PEI, 1 PEB. Nah, seperti kakak bilang tadi, bahwasanya aturan untuk jumlah domain 6 ini kebalikan dari jumlah domain yang 5. Pada jumlah domain 6 ini, aturannya yang kita letakkan di atas dan di bawah itu ialah pasangan elektron bebas. Jadi PEB itu diletakkan terlebih dahulu di atas dan bawah bidang. Baru sisanya mengelilingi bidang, ya. Jadi PEB-nya dulu ini yang diletakkan di atas dan di bawah bidang. Maaf ya, tulisan kakak jelek. Jadi apabila 5 dan 1 ini berarti tipenya AX5E1. Yaitu nama bentuknya itu adalah bujur sangkar bipiramidal. Nah, kenapa bujur sangkar bipiramidal? Piramida segi 4 ini ya, koreksi ya. Tidak bipiramidal ya. Jadi ini bentuknya adalah piramida segi 4. Atau bujur sangkar boleh ya. Maaf ya. Nah, jadi contohnya pada senyawa BRF3. Kok BRF3 juga? BRF5. Maaf ya adik-adik, ini banyak sekali koreksi nih. Jadi contohnya pada senyawa BRF5. Jadi apabila kita gambarkan, sudah kita gambarkan ya, maka di sini akan menjadi atom Br. Ingat, letakkan dulu pasangan elektron bebasnya di atas dan di bawah bidang. Jadi dia BRF5 ini memiliki satu pasangan elektron bebas. Terserah, boleh di atas kita letakkan atau boleh di bawah. Gambar ini kita letakkan di bawah, baru sisanya mengelilingi bidang. Jadi ini sudah di bawah, berarti kita letakkan lagi BR sisanya ini satu di atas, baru sisanya ini tadi akan mengelilingi bidang ya. Ingat, dalam menentukan ini kita harus isi dulu atas dan bawah. Jadi setelah yang bagian bawah kita isi dengan pasangan elektron bebas, kita isi lagi yang bagian atas ini dengan pasangan elektron ikat. Baru setelah itu sisanya dibuat untuk mengelilingi bidang. Jadi apabila kita gambarkan, bentuknya akan seperti piramida, namun piramida yang berbentuk segi 4. Makanya ini namanya piramida segi 4. Seperti ini molekulnya ya. Yang selanjutnya yaitu 4 dan 2. Nah, 4 dan 2 ini berarti termasuk tipe AX4E2. Bentuknya bujur sangkar planar atau segi 4 planar. Contohnya pada senyawa XeF4 ya. Jadi XeF4 ini memiliki dua pasangan elektron bebas. Ingat tadi ketika ada pasangan elektron bebas, kita letakkan dulu di bagian atas dan di bagian bawah bidang. Lalu sisanya F4 kita letakkan mengelilingi bidang. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga apabila kita lihat bentuk molekulnya akan jadi seperti ini. Seperti segi 4 planar atau segi 4 datar ya. Nah, bagaimana adik-adik? Dari penjelasan kakak tadi, apakah masih bingung atau sudah mengerti? Untuk mengetes apakah masih bingung atau sudah paham materi ini tadi, silahkan adik-adik tolong kerjakan ya soalnya. Nah, nanti apabila ingin menjawab silahkan jawab di kolom komentar. Apabila tidak meninggalkan komentar juga tidak apa-apa untuk latihan di rumah. Nah, kakak rasa cukup sekian. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.